Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. saya ingin mundur ke belakang sampai pada sebelum pernikahan ya. Oh ya. Jadi ketika pembahasan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kalau tidak salah ingat karena sudah lama nggak belajar itu, ada alinea yang mengatakan bahwa melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya. Yang kedua adalah syarat presiden waktu itu, kalau tidak salah, Presiden Republik Indonesia harus Indonesia asli dan beragama Islam. Ya. Kalau salah tolong koreksi. Ya. Nah, perkembangan selanjutnya adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang saya memiliki kebablasan. Itu sekarang kita jadi babak belur. Ya. Presiden siapapun boleh asal warga negara Indonesia, bukan asli. Nah, apakah perlu kita berjihad konstitusional untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa Presiden Indonesia harus Indonesia asli dan beragama Islam? Saya kira Muhammadiyah belum sampai ke sana. Ya. Betul. Ada waktu itu disampaikan oleh Profesor Din Samsudin mengenai jihad konstitusional, tapi tidak sampai menyentuh itu. Nah, sekarang kita sudah kebablasan. Siapapun boleh jadi presiden, apapun nanti boleh. Ya. Oleh karena itu mohon penjelasan kecerahan dari Ustaz sampai sejauh mana jihad konstitusional Muhammadiyah kaitannya dengan hal yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentar dan pertanyaannya Pak Haji Yudi. Terima kasih. Itu penting juga ya, artinya bahwa narasi sekarang misalkan Pancasila, kemudian konstitusi kita itu termasuk yang disampaikan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu kan bagian dari Piagam Jakarta yang kemudian dihapus ya, 7 kata itu. Yang muncul adalah katanya Bung Hatta waktu itu. Nah itu termasuk Ki Bagus Hadikusumo merumuskan itu, menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini kan jelas tidak ada narasi-narasi diskriminatif di situ ya. Walaupun sekarang kan dihapus, tetapi draftnya kan begitu. Tetapi kalau kita lihat seksama menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, adakah yang salah di situ? Yang menjalankan syariat Islam siapa? Pemeluknya gitu kan. Tidak ada ikrah fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama, harus semuanya Islam. Akan tetapi, nah ininya rumornya kan Bung Hatta mengakui bahwa didatangi oleh orang bahasanya dari timur lah gitu ya, bahasanya dari timur yang protes terhadap draft itu, yang protes terhadap draft itu bahwa tidak perlu menyebut agama apapun, jadi dibiarkanlah tetap bahasanya tetap netral gitu, 7 kata itu. Gitu. Yang pada akhirnya dihapus dengan usulan Bung Hatta, yang menurut sebagian orang kejadian itu tidak pernah terjadi. Gitu. Jadi Bung Hatta aja buat-buat, ada yang bilang gitu. Jadi bahwa saya didatangi oleh orang dari timur itu bisa-bisaannya Bung Hatta untuk meyakini bahwa karena dia dari awal tuh Muslim memang Bung Hatta itu, tetapi secara politik lebih ke sekuler. Bung Hatta orang Minang gitu, Muslim jelas gitu. Akan tetapi ideologi politiknya itu ya, lebih sekuler, pendidikan Belanda segala macam, bacaannya kuat. Gitu. Nah tetapi itu ada yang bilang begitu. Yang disampaikan Bung Hatta itu yang didatangi orang dari timur yang protes itu tidak pernah terjadi. Tetapi karena posisi beliau ya, sebagai pejuang juga founding fathers dan mengatakan itu dengan sangat meyakinkan di forum, saya didatangi orang dari timur, maka publik ketika itu menerima untuk menghapus 7 kata itu. Nah ini kemudian menjadi PR kan untuk kita tentang berbagai macam diskusi tentang piagam Jakarta untuk kembali ke situ, bahwa umat Islam punya peran segala macam, termasuk Bung Tomo segala macam. Nah sekarang kemudian merefleksikan kembali sebagaimana disampaikan
Pak Haji Yudi, bagaimana kita kemudian bisa melihat ini dari perspektif kebangsaan, dari perspektif kenegaraan. Saya kira para elit Muhammadiyah sekarang lebih condong kepada hal-hal yang begitu itu sepertinya tidak cenderung kepada hal yang kemudian nanti bisa diutak-atik kembali para elit Muhammadiyah sekarang. Bahkan misalkan mungkin ya, yang paling kritis sekalipun elit itu maksudnya paling tidak 13 pimpinan kita sekarang di PP lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkarnya itu lebih ke amar ma'ruf kolaborasi saling mulazim ya, membersamai pemerintah apa yang kita bisa gitu. Jadi mereka ya perlu berpolitiknya itu bermain cantik gitu, tidak head to head gitu, dengan pemerintah, tidak konfrontasi. Wajar yang disampaikan tadi adalah Pak Adin, karena Pak Adin itu walaupun ketika itu jadi ketua umum PP Muhammadiyah itu sangat vokal, sangat konfrontatif dengan Pak SBY. Makanya Muhammadiyah ketika itu jarang sekali dapat bantuan apa-apa itu. Iya, karena Pak Adin itu sangat kenceng itu ke SBY. Nah sekarang di elit sekarang ya lebih kepada ya berkolaborasi. Ya kita lihat bisa jadi daya kritisnya bisa jadi melemah karena apa? Satu sisi kita bersyukur banyak sekali kader Muhammadiyah di pemerintahan. Di sisi lain kalau pemerintahan ada kehilafan itu kan agak sungkan mengkritik pemerintah sendiri menurut presidennya. Kita bisa katakan misalkan Prof. Muti misalkan. Kalau beliau bukan menteri, insya Allah dia akan lantang juga itu soal begini-begini. Tetapi karena beliau menterinya, presiden sekarang ya agak hati-hati juga gitu kan. Jadi agak dilematis gitu kan. Di satu sisi beliau ada di kementerian, banyak sekali kemudahan di Muhammadiyah di berbagai macam elemen itu dapat akses untuk dapat bantuan dari Kementerian Pendidikan itu gitu. Tetapi di sisi lain daya kritis itu muncul, alhamdulillah muncul untuk penyeimbang kan nggak semuanya jadi pemerintah. Jadi yang sekarang terkenal dan dari dulu sangat konsisten dengan kritikannya adalah Pak Busro Mukodas. Jadi Pak Busro Mukodas ini yang menjadi gawang kritik Muhammadiyah. Bahkan persoalan tambang itu ketika PP Muhammadiyah rapat, justru yang anti terhadap tambang untuk buat IUP itu adalah Pak Busro yang dissenting opinion yang berbeda dari yang lain. Cuma kan kalah jumlah kalau voting. Jadi Pak Busro ya keputusannya adalah ya setuju buat IUP dengan narasi-narasi bahwa nanti seandainya medan tambangnya itu tidak bisa dikelola ya maka kita kembali lagi tarik IUP-nya. Nah ini lebih kepada bagaimana para elit kita memandang cara berinteraksi dengan pemerintah sekarang karenanya jihad konstitusinya saya kira untuk periode sekarang paling tidak itu saya jamin tidak kesana Bapak Yudi. Jadi melihat polanya sekarang ya karena lebih kepada justru ingin banyak yang merapat ke pemerintah ya termasuk di pemuda Muhammadiyah itu ketua umumnya Zulfikar ya di satu sisi para kader pemuda Muhammadiyah cukup bangga cukup senang ada perwakilannya di pemerintahan ada akses ke sana tetapi di sisi lain daya kritiknya bisa berubah itu jadi kritik terhadap presiden dan ya agak meredam agak melepuh karena apa karena dia kan pembantu presiden ya itu Pak Mukti pembantu presiden mau tidak mau ibarat kita di Muhammadiyah majelis dan lembaga itu UPP, unit pembantu pimpinan. Nah ini memang yang agak dilematis gitu. Jadi Muhammadiyah tidak bisa oposisi benar dengan pemerintah. Kalau oposisi benar, ya kita walaupun bisa berdikari, bisa running semuanya sendiri, tetapi mau tidak mau tetap harus butuh perhatian juga dari pemerintah. Tanpa pemerintah bisa jalan, akan tetapi kalau ada di sisi perintah, maka juga bisa lebih baik. Nah ini aja yang sekarang muncul di soal kementeriannya Pak Muti itu kan ada di Solo atau di Jawa Tengah itu kan yang beredar itu bahwa seakan-akan Pak Muti itu punya perhatian sama Muhammadiyah. Jadi ada pelatihan tentang apa gitu BIMTEK. Isinya apa Pak? Pembelajaran mendalam. Isinya di sebuah acara itu Muhammadiyah semua. Nah, isinya di acara itu Muhammadiyah semua. Bahkan ada lagu Sang Surya segala macam. Nah orang tidak tahu konteksnya itu sudah digoreng-goreng bahwa Pak Muti itu diskriminatif, tidak memerhatikan yang lain. Padahal itu adalah bagian dari assessment bahwa semuanya akan kebagian, akan tetapi yang paling siap
untuk menerima pelatihan itu adalah Muhammadiyah. Dan itu memang internal Muhammadiyah. Bahwa dananya dari kementerian, ya, tetapi acara internal Muhammadiyah, makanya ada nyanyi lagu Sang Surya. Kan protes orang-orang itu gimana acara kementerian tetapi ada lagu Sang Surya. Ya karena memang internal Muhammadiyah walaupun dananya dari pemerintah. Nanti juga kalau di acara ormas yang lain nyanyi lagu Yalal Waton juga begitu. Gitu kan? Ya sebaliknya pemerintah kementerian yang lain, menteri yang dari latar belakang ormas yang lain kalau bikin kegiatan isinya juga orang-orang mereka juga ya. Muhammadiyah juga nggak kebagian jadinya gitu. Nah ini bagian dari politik bernegara berbangsa kita yang ada sentimen tersendiri dan perlu bermain cantik ya. Di antaranya adalah tadi soal syarat presiden itu misalkan antara asli atau tidak asli itu saya kira banyak yang memandang sekarang bahwa itu sudah tidak relevan. Nanti kalau dibilang harus katakanlah non pribumi artinya tidak dari apa ya artinya teman-teman yang Tionghoa itu nanti kembali ke zaman Soeharto. Ada yang bilang gitu, nanti bilang toleran lagi, nanti Muhammadiyah yang kena gitu. Yang dibilangnya berkemajuan malah dibilang berkemunduran gitu ya. Jadi ini bagian dari itu ya, bagian dari bagaimana berpolitik secara praktis, dan itu tentu saja tugas dari para elit pimpinan kita, dan kita doakan semoga diberi taufik ya, diberi ketetapan untuk bisa membawa bangsa ini ke rel yang lebih baik. Saya kira itu sebagai penutup terakhir Pak ya.